Halo, balik lagi di tutor coding. Kali ini kita akan membahas bagian kedua dari seri Introduction to Technical Project Manager. Bagian kedua ini kita akan membahas tentang Project Manager Responsibilities. Kira-kira apa aja sih yang tanggung jawab sebagai seorang Project Manager. Secara keseluruhan, Project Manager itu akan terlibat dari 5 fase utama dari sebuah project. Fase pertama adalah fase project initiation, gitu ya. Di fase ini, Project Manager role-nya adalah membantu business analyst atau creative strategic, gitu ya, ngebahas gimana caranya menginitiate project ini, mulai dari requirement gathering, gitu ya, sampai dengan define scope. Ya. Lalu untuk yang kedua adalah project planning. Di bagian ini project manager akan membahas bagaimana detailnya sih cara planning untuk mengimplementasikan atau menyelesaikan sebuah project, gitu ya. Lalu di fase nomor 3 adalah di fase project execution, which is di fase ini adalah seorang project manager mengexecute the whole plan, gitu ya, untuk project yang sudah direncanakan sebelumnya. Di fase keempat adalah fase monitoring dan controlling, di mana seorang project manager akan memonitor semua aktivitas yang dilakukan, memonitor dan mengontrol semua aktivitas yang dilakukan hingga project itu berhasil dideliver dengan baik. Lalu nomor 5 adalah project closure, gitu ya, artinya adalah penutupan. Gimana caranya project manager menutup project itu dengan baik dengan menyiapkan seluruh dokumen yang berkaitan dengan project tersebut dan di hand over kepada kliennya sebagai tanda bahwa project sudah selesai. Oke, sekarang kita akan ngebahas 2 hal utama dari project manager responsibilities. Yang pertama akan kita bahas adalah project initiation dan project planning, ya. Di fase ini adalah fase pertama dari keseluruhan project management life cycle, gitu ya. Ini jadi fase yang paling penting. Kenapa? Kita di sini adalah tempat di mana kita bisa nge-define seluruh kebutuhan dan keinginan dari klien, gitu ya. Jadi di sini kita akan nge-define keseluruhan problem statement yang kita butuhkan dari klien. Dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti informasi terkait dengan proyek tersebut dan juga biasanya berkaitan dengan biaya, gitu ya. Lalu project solution, gitu ya. Setelah kita mendapatkan briefnya, gitu ya, project solution juga setelah itu akan kita define di fase ini, gitu ya. Ada 3 hal utama yang perlu diperhatikan dalam project initiation dan planning. Yang pertama adalah requirement gathering. Kita harus bisa memastikan bahwa semua kebutuhan kita bisa didapatkan di fase ini, gitu ya. Kita harus mengerti kebutuhan mereka apa, keinginan mereka apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan selama project, gitu ya. Lalu yang kedua adalah terkait dengan assumption dan constraint, gitu ya. Kita harus punya beberapa assumption di project ini, gitu ya, dari awal. Setelah di-define yang perlu diverifikasikan. Jadi setelah harapannya adalah setelah fase ini kita tidak memiliki assumption lagi. Berarti semuanya sudah terdefine dengan jelas. Lalu constraint juga harus kita bisa define di fase ini supaya bisa memudahkan kita dalam menjalankan project ini. Yang ketiga adalah project charter. Project charter itu kayak satu dokumen yang isinya adalah scope, objektif, dan orang-orang yang berpartisipasi dalam project ini. Nah, in general, role dari seorang project manager di fase ini sebenarnya karena nggak semua project manager mempunyai privilege untuk ikut di fase ini, gitu ya, to be honest. Karena biasanya project manager bahkan baru dapat briefnya ketika project initiation-nya udah finish, gitu ya. Artinya solutionnya udah jadi, udah di present ke kliennya udah oke,
ketika mau masuk ke execution baru project manajernya di involve gitu ya. Cuman secara best practice memang lebih baik project manajernya ikut dari awal supaya dia bisa mengerti objektif keseluruhan dari sistem, karakteristik dari klien, dan juga batasan-batasan yang harus dijaga sama project manager ketika menjalankan project ini. Oke, sekarang kita akan mempelajari bagaimana caranya membuat project charter. Kalau tadi di awal kan gue udah bilang project charter ini adalah satu dokumen yang isinya adalah scope, objektif, dan orang-orang yang berpartisipasi dalam project tersebut. Kita lihat contoh yang sudah gue buat di sini, project charter gitu ya. Di atasnya harus tertulis title-nya itu apa, start dan end date-nya kapan gitu ya. Lalu di sini harus ditulis project manager dan project sponsor. Project manager adalah orang yang menjalankan proyek tersebut, project sponsor adalah orang yang mensponsori proyek tersebut gitu ya. Section berikutnya, informasi berikutnya yang dibutuhkan adalah terkait dengan business need gitu ya. Kebutuhan dari bisnis itu apa? Kalau di contoh ini adalah kebutuhannya untuk membuat satu sistem yang bisa mencatat semua MOU antara customer dengan service provider gitu ya, dan di approve-nya via email gitu ya. Semuanya harus dicatat. Tujuannya apa? Supaya nggak terlalu banyak lagi manual approval, dan sistemnya itu bisa ngebantu mereka untuk nge-track secara keseluruhan dari approval sistem yang sudah dilakukan. Informasi berikutnya yang mesti kita dimasukkan dalam project charter adalah project scope gitu ya. Scope-nya apa aja gitu ya. Kalau di sini contohnya kan bikin in-house PPM, project portfolio management, yang include seluruh IT global project gitu ya. Deliverables-nya harus nge-generate keseluruhan project status report dan nge-extract seluruh detail dari global headcount, seluruh detail project dari headcount, global headcount gitu ya. Di sini juga ditulis risk and issues-nya. Risk-nya jelas ada data discrepancy karena projectnya lumayan banyak gitu ya, sama involvement dari banyak tim gitu ya. Di sini penting banget nih, kayak tadi gue bilang communication itu skill sangat penting banget. Soft skill juga sangat penting banget di sini karena berhubungan dengan banyak orang. Assumption-nya gitu ya, sama dependensinya, global IT project akan menjadi dari tool gitu ya, sama manajernya harus nge-provide regular update nih ke project. Di bawahnya ada informasi yang terkait financial gitu ya, lalu ada milestone gitu ya, kapan kita harus nge-upload IT project ke toolsnya, kapan kita harus UAT dan lain-lain. Di bawahnya adalah informasi terkait dengan project team membersnya siapa aja, sama komite atau approval dari dokumen ini siapa aja sih yang bakal terlibat dalam dokumen ini. Nah, dokumen selanjutnya yang akan dipelajari adalah Gantt chart. Gantt chart ini sebenarnya adalah sebuah tools yang emang digunakan untuk membantu kita menjadwalkan sebuah project gitu ya. Mau project kecil kayak atau project gede kayak, rata-rata semuanya udah pakai Gantt chart supaya memudahkan kita dalam melakukan planning. Biasanya kalau dilihat dalam contoh ini, di sebelah kiri adalah section task-nya gitu ya. Di sebelah kanan akan ada statusnya, dia udah komplit atau masih open gitu ya. Lalu juga ada informasi tanggalnya, kapan mulai dan kapan selesai. Biasanya kalau dalam contoh pembuatan website gitu ya, variabel-variabel yang akan dimasukkan adalah misalkan kita terlibat dalam proses kreatif, sectionnya juga harus dibuat tuh, dari pembuatan desainnya sampai dengan approvalnya. Lalu kita akan masuk ke section berikutnya adalah development. Jadi kita bagi jadi dua biasanya, ada front end, ada back end. Lalu nanti ada fase internal testing, kita akan ngecek semua, atau bahasa kerennya adalah showcase gitu ya, apa yang udah dibikin sama teman-teman, kita lihat sesuai gak nih sama planning di awal. Lalu nanti akan masuk ke fase UAT dan baru masuk ke fase go live. Gantt chart kurang lebih formatnya seperti itu. Nah, untuk membantu planning gitu ya, kita di sini aku kenalin juga dengan namanya Gherkin model gitu ya. Biasanya ini dipakai dalam agile methodology gitu ya. Purpose-nya adalah untuk bikin skenario yang acceptable gitu ya dalam sebuah fitur.
Contohnya di sini dia selalu akan berkaitan dengan given, when, then sama and gitu ya. Contoh misalkan di sini yang saya lihat adalah manage product catalog gitu ya. Givennya adalah admin, kondisinya admin udah login ke CMS. When-nya apa? Ketika admin ngeklik produk menu. Then-nya apa? Sistem akan ngasih lihat list of product gitu. Di bawahnya dikasih conditional lainnya. N-nya apa? Admin klik create product, bakal keluar apa gitu ya, kejadian-kejadiannya gitu ya. Dan ini semua biasanya dirangkum dalam satu story. Story-nya kan kalau di sini aku kasih contoh adalah sebagai admin, as an admin, I want to be able to manage product catalog gitu ya. Mudah-mudahan Gherkin model ini bisa ngebantu untuk ngelakuin planning. Oke, pada sesi ini kita akan ngebahas terkait dengan execution dan monitoring. Nah, di execution ini lebih ke arah gimana cara kita nge-execute semua plan yang sudah kita define di fase sebelumnya. Untuk memulai execution, biasanya kita akan mulai dulu dengan pembuatan kick-off meeting gitu ya. Kick-off meeting dari sisi peserta harus dihadiri oleh semua developer yang terkait dengan project ini, dan juga QA dan juga business analyst. Supaya apa? Supaya semuanya mengerti dan on the same page terkait dengan objektif dan goal apa saja yang mesti di-achieve dalam proyek tersebut gitu ya. Yang perlu diperhatikan dalam kick-off meeting gitu ya, kita harus ngebahas 3 hal. Yang pertama adalah nge-define objektifnya, kita kasih tahu objektif dari proyek ini apa. Lalu yang kedua adalah menjelaskan ekspektasi dari masing-masing tim gitu ya. Dari tim front end kebutuhannya seperti apa, apakah memang aplikasi ini akan digunakan di offline system juga atau tidak gitu ya. Kebutuhan dari sisi device-nya, apakah akan diakses hanya di mobile atau ada kebutuhan untuk ditampilkan dalam device yang berukuran lebih besar, seperti aplikasi yang ada di Indomaret gitu ya. Lalu kita juga perlu minta bantuan dari tim developer gitu ya untuk nge-define task ini menjadi tas-tas yang jauh lebih kecil. Tujuannya setelah kick-off meeting ini kita punya same understanding dari keseluruhan tim, dan juga kita sudah memiliki timeline terkait dengan project deliverables. Lalu di tahap execution ini gitu ya, kita juga akan membahas terkait dengan milestone development gitu ya. Ibaratnya kita punya beberapa fase lah, contohnya kalau dalam kasus ini ya. Dalam kasus ini aku kasih contoh gitu ya, kita punya 3 milestone gitu ya, di mana fasenya development fase pertama di define gitu ya, modul-modul apa saja yang mesti di deliver. Kalau contoh di sini ada personalization modul, member tiering, new point mechanism, sama max cap points gitu ya. Lalu di development fase 2 kita juga mesti ngedefine nih modul-modul apa aja yang perlu kita deliver. Contoh kalau di sini adalah services redemption, SDA support consultation, sama implementation of microanalytics gitu ya. Lalu di fase ketiganya atau yang biasa kita sebut dengan full-fledged produknya adalah final version dari keseluruhan project gitu ya. Kalau di sini contohnya adalah member segmentation based on digital behavior, implement ETL process, sama implement RFM segmentation. Yang perlu diingat adalah dari ketiga dari ketiga fase tersebut yang perlu diperhatikan adalah migrasi dari fase pertama ke fase kedua dan fase ketiga. Jangan sampai ketika kita ada di fase kedua tapi ternyata seluruh fitur-fitur yang ada di fase pertama ini berantakan. Kita nggak boleh kayak gitu. Kita harus make sure quality assurance dari project ini itu tetap ada di kualitas yang baik. Nah, setelah punya kick-off meeting, setelah sudah nge-define milestone development-nya, kita juga harus memonitor day-to-day operation dari tim kita. Biasanya seorang project manager akan mengadakan satu event gitu ya, entah di pagi hari atau sore hari, yang namanya adalah daily stand up gitu ya.
Secara best practice itu hanya memakan waktu 15 menit saja, karena yang dibahas hanya 3 hal gitu ya. Apa yang dilakukan hari ini, apa yang akan dilakukan besok, dan apakah memang ada problem atau tidak. Biasanya kesalahan terbesar yang ada di daily stand up adalah membahas hal-hal teknis atau hal-hal yang berkaitan dengan project gitu ya, bukan hanya update, sehingga daily stand up meetingnya akan memakan waktu yang jauh lebih lama. Ada biasanya juga member dari tim kita harus biasakan supaya untuk selalu mengupdate jika ada masalah di luar dari daily stand up meeting gitu ya. Problemnya biasanya member-member gitu, tim-tim developer biasanya mengupdate masalahnya adalah di daily stand up, jadinya tidak terlalu efektif. Kita harus membiasakan mereka dan mendisiplinkan mereka agar hanya mengupdate apa yang dilakukan sekarang, apa yang mau dilakukan besok, dan problemnya saja. Kalau memang misalkan ada problem yang jauh lebih besar, itu harus dibuatkan meeting terpisah. Saya sendiri untuk daily stand up ini biasanya melakukannya 2 hari. Di pagi hari untuk membahas planning, lalu di sore hari untuk mendapatkan update dari progres anak-anak gitu, dari teman-teman gitu ya. Di jedanya kita bisa melakukan meeting spesifik yang membahas tentang detail feature-nya. Itu terkait dengan daily stand up meeting. Oke, setelah menjalankan planning dan memonitor kegiatannya gitu ya, kita sudah tiba, misalkan let's say produknya atau projectnya sudah berhasil di-develop oleh teman-teman teman-teman developer gitu ya, maka kita akan masuk ke fase berikutnya. Fase berikutnya adalah internal testing dan review. Ini yang tadi aku bilang di awal, sebutan bahasa kerennya adalah showcase gitu ya. Kita akan melihat nih yang teman-teman developer buat apakah sudah sesuai dengan fase planning di awal gitu ya. Biasanya dalam showcase gitu ya, syarat utamanya adalah sudah dites oleh tim QA terlebih dahulu untuk memastikan bahwa tidak ada error-error kecil yang tidak relevan gitu ya. Showcase lebih kayak untuk melihat gitu ya, apakah tampilannya sudah sesuai, apakah flow-nya sudah sesuai dengan diharapkan, apakah fiturnya sudah berjalan dengan baik dan benar. Setelah ini selesai, maka kita akan lanjut ke fase berikutnya. Fase berikutnya adalah UAT. Bedanya internal review atau showcase di internal dengan UAT adalah UAT melibatkan pihak eksternal, which is itu adalah klien atau third party agency. Ini modelnya adalah showcase dalam scope yang lebih besar gitu ya. Kita akan mendemokan apa yang sudah kita buat kepada klien dan meminta feedback dari mereka. Just in case mereka ada sesuatu yang tidak dipikirkan di awal gitu ya, harus ada beberapa adjustment kecil yang memang akan diperlukan. Maka di sini letaknya feedback bisa diberikan oleh klien dan juga teman-teman third party agency. Nah, setelah itu selesai, misalkan UAT sudah selesai, kita harusnya bersiapan untuk go live gitu ya. Menaikkan semua source code dan fitur-fitur yang sudah kita buat ke live server dan masuklah ke dalam fase terakhir, yaitu project closure gitu ya. Ini tujuannya adalah menyelesaikan project ini gitu ya. Biasanya kita harus menyiapkan beberapa jenis dokumen gitu ya. Pertama adalah FSD secara fungsional gitu ya, si fitur-fitur ini isinya apa aja akan dijelaskan di dalam dokumen FSD. TSD atau Technical Specific Document adalah yang berkaitan dengan technicalnya, servernya ditaruh di mana, koneksinya ke source code seperti apa, apakah ada hubungan dengan API, konsumsi ke third party agency kayak gimana, dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah source code-nya. Yang keempat user guideline-nya. Cara menggunakan sistem ini biasanya adalah menggunakan CMS-nya ya, yang kita maksud di sini. Lalu yang kelima adalah sign off dokumen dari klien gitu, yang mengatakan bahwa project-nya ini sudah diselesaikan dengan baik dan benar oleh tim project kita.
Oke, itu adalah pembelajaran yang sudah kita dapat dari chapter kedua ini. Aku akan coba mengambil kesimpulan atau melakukan summary. Ada beberapa key take out yang bisa diambil dari chapter 2 ini. Ada 3 key take out. Yang pertama, fase initiation dan planning itu fase paling penting gitu ya. Banyak cara, banyak tools yang bisa kita gunakan supaya bisa ngelakuin planning dengan baik dan benar. Kalau tadi contoh yang sudah kita bahas bersama adalah ada Gantt chart gitu ya, untuk masih melihat item per item yang harus kita deliver. Ada project charter yang untuk ngasih lihat objektif dan scope yang mesti kita deliver. Lalu Gherkin model untuk menjelaskan skenario yang bisa diterapkan dalam sebuah fitur. Lalu terkait dengan execution, sebelum memulai project, kick-off meeting itu sangat penting untuk dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh team member mempunyai same understanding dan juga mengerti objektif utama yang akan kita achieve dalam project ini. Lalu dalam day-to-day operation, project manager wajib mempunyai daily stand-up meeting bersama teman-temannya, dan itu harus dilakukan secara berkala setiap harinya. Seperti yang tadi aku kasih contoh gitu ya, aku sendiri melakukan daily stand up biasanya 2 kali supaya benar-benar termanage day to day activity-nya dan tidak ada miscommunication antara timku. Mungkin itu aja yang bisa aku bagikan dalam seri tutor coding kali ini. Semoga bisa membantu kalian ya. Terima kasih banyak.